Caesar sendiri adalah seorang playboy gitu dan nggak suka dengan Jojo karena sejarah keluarganya yang bernasib sial karena berhubungan dengan keluarga si Jojo. Begitu juga sebaliknya, Jojo juga nggak suka sama si Caesar karena Caesar sok ganteng dan main cewek terus. Singkat cerita, mereka bertiga dengan ditemani seorang tentara Jerman yang merupakan teman Caesar itu pergi menuju ke tempat 3 vampir Villar. Setelah sampai di sana, alangkah terkejutnya mereka melihat para pasukan yang meneliti ketiga vampir itu udah gepeng kayak Kiko habis diseruput. Melihat itu, Mark, seorang tentara yang merupakan teman Caesar, lari ketakutan. Dan dari kegelapan, seseorang menabrak Mark dan membuat badannya menjadi meleleh. Bukan meleleh dalam arti keuuan ya, tapi meleleh dalam arti yang sebenarnya. Orang yang menabrak Mark adalah Wamu, salah satu dari ketiga vampir pilar. Dan mereka bertigalah penyebab semua tentara menjadi gepeng. Setelah kemunculan Wamu, diikuti 2 vampir GGS lainnya, yaitu ACDC AHEH dan Kars. Posisi mereka pun berbeda-beda. Wamu adalah seorang pelayan dari 2 vampir GGS itu, dan Kars lah yang menjadi bosnya. Tujuan mereka setelah terbangun adalah untuk mencari batu akik merah delima yang kemudian akan dipasangkan ke topeng serem mereka, yang sehingga nantinya kekuatan dari topeng serem ini akan menjadi milik mereka. Sementara itu, Caesar yang sedih pun langsung mempunyai dendam kepada mereka. Sedangkan Jojo yang barbar namun softboy pun ikut menangis dan emosi juga pengen ngajak gelut. Caesar yang merasa paling sedih itu pun langsung maju menantang Wamu Waiwan. Tapi jurus gelembung sabunnya dengan mudah dikalahkan oleh Wamu. Ya karena Wamu udah tahu jurus Hamon. Dan karena jurus itu adalah jurus andalannya si Caesar, jadi si Caesar gak punya apa-apa lagi buat ngelawan si Wamu. Akhirnya Caesar pun babak belur dan ditinggal gitu aja. Sementara Jojo yang gak dianggap pun mulai caper dan ngajakin Wamu Baiwan pakai 2 biji bolanya yang dialiri Hamon. Serangan biji bolanya berhasil membuat wajah Wamu terluka untuk pertama kalinya sepanjang sejarah pertarungan Wamu dengan pengguna Hamon. Wamu pun terkesan dan nurutin Jojo buat Baiwan selama 1 menit aja. Dan tentu aja, Wamu yang OP bagi Jojo saat itu pun menang dan membuat Jojo terluka parah. Jojo yang ngegeletak gitu aja di lantai pun mulai ngesot untuk memancing Wamu dan ngejauhin dari Speedwagon dan Caesar. Jojo hanya punya rencana sederhana buat ngelahin Wamu dan itu pun semuanya udah kebaca. Jojo pun terdesak, tapi ya memang karena Jojo yang satu ini gak gampang nyerah, dia memprovokasi si Wamu dengan ngebahas harga diri kesatria yang diagung-agungkannya. Wamu seorang kesatria yang menjunjung tinggi sifat berani dan kehormatan, tidak akan membunuh seorang pengecut yang akan melarikan diri dari pertarungan. Terlebih lagi, pengecut yang belum memaksimalkan kekuatannya itu, tapi udah bisa ngebuat wajahnya si Wamu itu luka-luka. Jojo pun menambah provokasinya kalau dia bisa bertarung lagi dengan Wamu sebulan kemudian, setelah dia pulih total dan memaksimalkan kekuatannya. Dengan begitu, Wamu bisa membunuh Jojo sebagai seorang kesatria pemberani. Dan alhasil, Wamu pun kepancing. Jojo dibiarin hidup selama 33 hari, tapi Wamu gak percaya gitu aja. Dia ngasih cincin kawin ke jantungnya Jojo untuk mengikat janji kalau Jojo gak datang buat gelut dengan Wamu 33 hari mendatang, cincin kawin itu akan ngeluarin racun dan langsung membunuhnya. Dan penawarnya hanya ada pada cincin tindik di bibirnya Wamu. Nggak cuma pelongo-pelongo doang, ACDC AHEH juga ikut ngerusuhin dengan ngelakuin hal yang sama pada tenggorokan Jojo. Setelah itu pun mereka pergi. Caesar yang melihat itu semua seketika merubah pandangannya ke Jojo dan langsung menghormatinya. Bersama Caesar, Jojo akan bertambah kuat dan akan melawan trio vampir GGS itu lagi pada malam ke-33 dari malam itu di Colosseum Roma. Setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk berlatih Hamon di tempat gurunya Caesar yang ada di Venesia. Saat di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang onesan, seorang MILF kayaknya. Dan ternyata dialah guru Lisa-Lisa, gurunya si Caesar, pengguna Hamon. Sebagai permulaan pun, Jojo dipakein masker buat ngelatih pernapasan. Dan besoknya, mereka langsung mulai latihan manjat tebing dengan menggunakan Hamon. Dengan perjuangan keras, Caesar dan Jojo berhasil menyelesaikan latihan itu dalam waktu 2,5 hari. Dan mereka berdua bersiap untuk berlatih bersama lebih keras lagi. Sebulan pun telah berlalu sejak hari pertama mereka berlatih. Lisa-Lisa yang sedang bersama dengan Caesar dan Jojo memberitahukan sebuah fakta mengenai topeng serem itu. Ternyata pembuat topeng serem penyebab semua kekacauan di anime ini adalah Kars, bos tertinggi dari vampir GGS. Kars berencana untuk menjadi abadi dan tahan sinar matahari dengan menggunakan batu akik merah delima yang ternyata dipegang oleh Lisa-Lisa. Lisa-Lisa mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menghancurkan batu akik itu karena ternyata udah ada wejangan sejak dulu yang mengatakan bahwa manusia nggak akan bisa menang melawan vampir GGS kalau nggak pakai batu akik merah delima. Jadi ya udah nggak jadi dihancurin.
Setelah itu, Lisa memerintahkan Caesar dan Jojo untuk bertarung melawan Messina dan Loggins yang merupakan asisten Lisa dan partner mereka selama sebulan ini. Kemudian latihan pun dimulai. Terlihat Caesar sedang bergelut dengan Messina dan Jojo sedang pergi menuju ke tempat Loggins berada. Tapi alangkah terkejutnya Jojo melihat Loggins lagi ditusuk oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah ACDC. ACDC datang untuk merebut batu akik merah delima yang dipegang oleh Lisa. Dan ya udah, apalagi lah ya kan. Jojo akhirnya malah buy one dengan ACDC 6 hari lebih cepat dari waktu yang udah ditentuin. Singkat cerita aja nih, berkat kecerdikan Jojo memanfaatkan kekuatan Hammonnya, Jojo pun berhasil mengalahkan ACDC dan merebut penawar dari cincin kawin yang ada di tenggorokannya. Namun ada yang aneh pada punggung Jojo, terlihat seperti gumpalan daging yang bergerak seolah hidup. Setelah itu, Jojo pun pergi menemui Lisa sesuai dengan perintah awal. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Suzy Q, pelayannya si Lisa. Suzy Q pun awalnya melihat ada sesuatu yang aneh di badannya Jojo, namun ya karena cuma sekelebet aja jadi dicuekin. Dan entah kenapa setelah berbicara dengan Suzy Q, tubuh Jojo terasa lebih bugar. Dan ternyata gumpalan daging itu berpindah ke Suzy Q. Gumpalan daging yang sebenarnya adalah otak dari ACDC itu merasuki tubuh Suzy Q. Lewat tubuh Suzy Q itu, ACDC mengirimkan batu akik merah delima ke Swiss yang tujuannya adalah tempat si Karst. ACDC pun berniat meledakkan tubuh Suzy Q dengan kekuatan darah mendidihnya dan sekalian mengakil Jojo, Lisa dan Caesar sekaligus. Akan tetapi, Jojo dan Caesar berhasil mengeluarkan otak ACDC dari tubuh Suzy Q dan tak lama kemudian otak ACDC pun terbakar karena sinar matahari. Setelah kejadian itu, mereka bertiga dan Messina pergi ke Swiss untuk mengambil batu akik merah delima. Tidak perlu menunggu waktu lama, mereka pun berhasil menyusul kereta yang membawa batu akik itu. Namun ternyata batu akik merah delima itu ada di tangan tentara Jerman dan salah satu dari tentara itu mengenal Jojo. Namun Jojo gak kenal. Tentara itu mengatakan bahwa mereka telah mengamati Jojo dan yang lainnya selama 3 minggu dan mencoba mengorek informasi mengenai trio vampir GGS serta batu akik itu. Lisa mengetahui bahwa militer Jerman sangat kuat, gak bisa berbuat apa-apa. Ya udah los aja gitu. Yang penting gak dibawa Karst and a Gang. Malam harinya, penginapan yang ditempati oleh Jojo and a Gang serta tentara Jerman itu diserang oleh Karst. Karst mengetahui bahwa batu akik favoritnya itu ada di sana. Dan saat itulah akhirnya terungkap siapa tentara Jerman yang sok kenal sok dekat dengan Jojo. Dia adalah Stroheim, orang yang meledakkan diri saat melawan Santana dulu. Akan tetapi, sekarang si Stroheim udah jadi cyborg yang super canggih. Dengan teknologi militer yang dibawanya itu, Stroheim menghajar Karst, tapi tetap aja si Karst yang menang. Perebutan batu akik pun masih berlanjut. Batu akik yang semula ada di Stroheim itu sekarang jadi rebutan Jojo dan Karst. Dan setelah perebutan sengit itu, Jojo lah yang mendapatkannya dan meninggalkan Karst jatuh ke dalam jurang. Tapi tentu aja gak ada damage sama sekali buat si Karst. Keesokan harinya, Jojo, Caesar, Lisa dan Messina sedang mengamati sebuah hotel yang menjadi alamat tujuan pengiriman batu akik yang dilakukan oleh ACDC. Mereka yakin bahwa vampir-vampir GGS itu ada di sana. Caesar yang udah nafsu banget pengen balas dendam buat Karst itu pun ngotot buat datangin hotel itu, tapi Jojo berpikiran lain. Mendatangi mereka ke markasnya sendiri, ya nggak lain cuma ada jebakan. Tapi si Caesar tetap ngotot, dan akhirnya mereka berdua pun berantem. Ya udah, Caesar pun pergi sendiri buat mastiin keberadaan vampir GGS di hotel itu. Sejurus kemudian, Caesar udah di depan hotel. Lalu tiba-tiba ada sosok yang terbuat dari angin menyerang Caesar dan Messina menjadi korban pertama yang digeret ke dalam hotel. Sosok angin itu tidak lain adalah Wamo. Caesar pun awalnya berhasil melukai Wamo dengan rasen shuriken mini miliknya. Wamo yang panik karena takut anginnya bakal hilang dan terbakar matahari itu langsung ngemberit ke dalam hotel. Kemudian Caesar mengikutinya dan bertarung dengan segenap jiwa dan raganya untuk mengalahkan Wamo. Namun sayang, plot armor tidak berpihak kepadanya. Caesar terkena serangan badai pasir milik Wamo dan sekarat. Di saat-saat terakhirnya, Caesar mengikuti jejak para leluhurnya yang mengorbankan diri demi orang lain. Caesar mengambil penawar racun cincin kawin Wamo yang ada di jantungnya Jojo. Kemudian dia membungkusnya bersama bandana dan dimasukkan ke dalam gelembung darah yang diselimuti oleh Hammond. Setelah itu, Caesar pun meninggal dan Wamo pergi dengan luka yang belum sembuh total. Bagi Wamo, Caesar adalah sosok pahlawan yang layak mendapatkan penghormatan darinya, sehingga dirinya tidak akan menghancurkan tekad terakhir Caesar untuk menyelamatkan Jojo. Tak lama kemudian, Jojo dan Lisa pun masuk ke dalam hotel. Namun itu semua sudah terlambat. Tubuh Caesar tertimpa bangunan dan telah hancur. Yang tersisa sekarang hanyalah kebencian Jojo yang teramat besar kepada Wamo.
Setelah itu, Jojo dan Lisa menelusuri seluruh bangunan hotel untuk mencari keberadaan Wamu yang sedang terluka parah. Walaupun di tengah jalan mereka bertemu dengan vampir GGS Kroco, tapi berhasil melewatinya gitu aja, kayak ngelawan semut. Kemudian mereka akhirnya berhasil menemukan keberadaan Wamu. Namun ternyata Wamu telah menyiapkan pasukan vampir GGS yang dibuat oleh Cars yang ternyata juga ada di sana. Cars dan Wamu yang udah kebelet pengen punya batu akik itu pun langsung nyuruh Kroconya buat ngekill si mereka berdua ini. Tapi Lisa mengancam Cars dan Wamu, apabila mereka berdua ngebunuh Lisa dan Jojo, mereka tidak akan mengetahui di mana tempat batu akik itu berada. Karena hanya Lisa dan Jojo lah yang tahu. Dan kalau tetap pengen ngekill mereka, Lisa udah masang bom C4 dan bakal meledak kalau waktunya udah disetel habis. Jadi Lisa memprovokasi Cars dan Wamu untuk duel 1 lawan 1. Jojo by one dengan Wamu, Cars by one dengan Lisa. Jadi ya udah, mereka setuju buat by one dengan taruhan batu akik merah delima di tempat yang udah ditentuin sama si Wamu. FYI aja, si Machina yang di awal pergi sama Caesar tadi masih hidup. Oke, lanjut. Sebelum mereka bergelut, Jojo yang disuruh buat ngambil batu akik pun menemukan sebuah foto yang udah berusia lebih dari 50 tahun mungkin, yang di dalamnya terdapat orang-orang yang dia kenal. Dalam foto itu terlihat wajah nenek Erina yang masih muda, Speedwagon, dan Straight yang sedang menggendong seorang bayi perempuan. Lalu sebelum pertarungan dimulai, Jojo menanyakan hal itu kepada Lisa dan fakta menarik pun terungkap. Kalian masih ingat dengan bayi perempuan yang diselamatkan oleh Erina dulu ketika Jojo sebelumnya melawan Dio? Nah, bayi itu adalah bayi yang sama dengan yang ada di dalam foto. Dan ternyata bayi itu adalah Lisa. Jojo yang sempat agak gimana gitu dengan Lisa pun terkejut mengetahui usia Lisa ternyata udah tua. Lisa mengatakan bahwa selama ini dia dibesarkan oleh Straight, orang baik sekaligus teman Jojo generasi sebelumnya, yang berubah menjadi vampir GGS karena obsesinya yang besar pada usia muda. Straight juga lah yang mengajarkan Hamon dan memberikan batu akik itu kepada Lisa. Hal itulah yang membuat Jojo kaget karena Jojo sendirilah yang udah mengalahkan Straight dalam wujud vampirnya. Tapi obrolan itu gak bisa berlangsung lama-lama karena mereka harus mulai gelut dengan Cars dan Wamu. Cars menentukan aturan gelut Jojo dan Wamu, yaitu dengan menunggangi kuda vampir sambil menyerang satu sama lain. Dan pemenangnya adalah dia yang masih hidup. Jojo pun maju dengan membawa tekad Caesar untuk mengalahkan Wamu. Berhubung gelut si Wamu dengan Jojo ini murni gelut dan strategi, jadi aku singkat aja. Setelah pertarungan itu, giliran Lisa melawan Cars. Cars pun memindahkan pertarungan mereka ke sebuah runtuhan kuil. Setelah itu mereka pun bertarung. Pada awalnya Lisa berhasil menepis dan membalikkan serangan Cars menggunakan selendang yang udah dikasih Hamon. Cars yang kena telak pun terjatuh dan sekarat. Tapi yang namanya bos terakhir tentu aja gak bakal kalah semudah itu. Ternyata yang diserang oleh Lisa adalah vampir Kroco yang didandanin mirip dengan si Cars. Lisa yang masih kaget dengan hal itu pun lengah dan Cars berhasil menusuknya dari belakang. Dan kemudian dia mengambil batu akik merah delima itu dari Lisa. Cars yang hanya peduli dengan batu akik merah delima itu pun sama sekali gak mentingin jiwa kesatria kayak yang mau lakukan. Setelah keberhasilannya mengambil batu akik itu, Cars pun langsung menyuruh vampir Kroco lainnya yang berjumlah ratusan itu untuk menghabisi Jojo. Jojo yang kesal pun mencoba menyelamatkan Lisa dan berusaha melawan vampir-vampir Kroco itu. Tapi akibat pertarungannya dengan Wamu tadi, Jojo menjadi kelelahan. Saat keadaan Jojo udah terdesak sekali, tiba-tiba satu persatu vampir Kroco itu pun terbakar oleh sebuah sinar. Dan dari kegelapan terlihat sekumpulan pasukan pembawa senter datang menyinari semua vampir Kroco. Dan orang yang memimpin mereka adalah Strawham. Tidak hanya Strawham saja, tapi Smokey dan Speedwagon beserta anak buahnya pun datang untuk membantu. Dan keadaan pun berbalik. Jojo yang melihat Cars lengah itu pun mencoba untuk menghadapinya secara diam-diam. Namun taktiknya itu langsung disadari oleh Cars. Cars langsung menggantung Lisa dan menjadikannya umpan supaya Jojo gak bisa fokus buat gelut sama dia. Akan tetapi dengan kecerdikan yang dimilikinya, Jojo berhasil membalikkan keadaan dan membuat tangan Cars terluka dengan Hamon dan membuatnya terjatuh, serta tertusuk kristal tajam, sehingga Jojo berhasil menyelamatkan Lisa. Melihat kondisi itu, Speedwagon pun terpaksa flashback karena Smokey sibuk nanyain hubungan Jojo dengan Lisa. Speedwagon pun bercerita, jika bayi yang dilihat Jojo yang ada di foto sebelumnya itu adalah Lisa yang mempunyai nama asli Elizabeth. Kemudian Elizabeth dibesarkan dan diajarkan Hamon oleh Straight. Ketika dewasa, Elizabeth pun jatuh cinta dan menikah dengan anak Erina yang bernama George Joestar, mirip dengan nama ayah Jojo pertama. Setelah itu, mereka berdua dikarunia anak yang bernama Joseph Joestar, Jojo yang sekarang. Yap, benar. Elizabeth alias Lisa adalah ibu kandungnya si Jojo. Dan emang karena sudah takdir yang mengikuti keluarga Joestar,
George pun mengetahui keberadaan vampir yang pada saat itu merupakan atasannya ketika ada di pasukan udara Inggris. Walaupun George merupakan anak kandung Jonathan, tapi karena pada zamannya dia tumbuh besar itu sangat damai, maka George ini pun gak punya kekuatan apa-apa. Oleh karena itulah, George dengan mudah dihabisi oleh vampir itu dan kematiannya dianggap sebagai sebuah kecelakaan penerbangan untuk menutupi keberadaan vampir. Kemudian kabar mengenai vampir dan kematian George pun didengar oleh istrinya, Elizabeth. Elizabeth yang emosi lalu mendatangi markas pasukan udara, lalu kemudian membunuh komandan vampir itu. Apesnya, aksi Elizabeth itu pun dilihat oleh salah satu prajurit yang tentu aja nggak mengetahui tentang kebenaran vampir. Setelah kejadian itu, Elizabeth pun menjadi buronan dan meninggalkan Jojo dengan Elena serta Speedwagon. Speedwagon yang udah jadi sultan minyak itu pun berhasil menyembunyikan Elizabeth di Venesia dengan nama samaran yaitu Lisa. Selanjutnya mari kita kembali ke alur utama, di mana Kars yang terlihat sudah tersudut. Stroheim yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu pun langsung mengumpulkan seluruh prajuritnya untuk menyerang Kars menggunakan senter ultraviolet. Namun hal yang tak diduga-duga terjadi. Kars membawa topeng serem dengan batu akik menempel di jidatnya. Dan syarat untuk mengaktifkan kekuatan batu akik merah delima itu adalah dengan cahaya. Perintah untuk membatalkan sinar senter itu pun terlambat. Kini batu akik itu telah memberikan kekuatan yang sangat besar kepada Kars. Kars dapat merubah bentuk tubuhnya menjadi makhluk lain. Tidak terbakar meskipun terkena sinar matahari. Dan yang paling gilanya lagi, IQ Kars sampai 400. Beuh. Semua orang pun panik. Jojo yang gak ada ide itu pun ngeluarin jurusnya, yaitu ngebirit. Jojo berusaha menjauhkan Kars dari yang lainnya. Dan dalam bentuk burung kacernya, Kars mengejar Jojo yang disusul oleh Smokey. Smokey ya, bukan Mikey. Smokey ikut ngebirit sama si Jojo dengan tujuan buat ngasih tahu kalau sebenarnya Lisa itu adalah emaknya. Namun belum sempat ngomong, Jojo keburu lompat ke pesawat dan entah bagaimana dia langsung bisa nyetir pesawatnya. Dan dengan pesawat itulah Jojo muter-muter dengan Kars. Pada awalnya Jojo cuma berusaha untuk mengulur waktu doang, tapi ketika dia ngeliat peta, tujuannya pun berubah. Jojo berencana membawa Kars ke kawah gunung berapi dengan menggunakan pesawat. Sementara itu, Kars yang udah jadi makhluk paling sempurna pun menyerang Jojo menggunakan semua yang dia punya. Semua bagian tubuh Kars bisa menjadi makhluk hidup dan bulu burung Kars dan bulu yang dilemparkan Kars ke pesawat Jojo berubah menjadi ikan piranha, lalu mengacaukan Jojo. Salah satu bulu itu pun berubah menjadi tentakel Squidward dan menghancurkan baring-baring bambu pesawat Jojo, sehingga pesawat Jojo pun jatuh. Kars yang udah siap siaga itu kemudian melihat sebuah parasut yang dikiranya adalah Jojo, tapi Kars kena prank. Itu cuma boneka dan Jojo masih ada dalam pesawat. Pesawat Jojo pun jatuh dengan menabrak tubuh Kars. Tentu aja Kars gak pasrah. Dia mencoba untuk melepaskan diri, namun Kars tiba-tiba diserang oleh tangan terbang miliknya Stroheim dan membuat Kars terjebak di muncung pesawat yang lagi jatuh. Stroheim pun menyuruh Jojo untuk loncat ke arahnya sebelum pesawat itu benar-benar masuk ke dalam gunung berapi. Stroheim dan Jojo akhirnya bisa selamat, dan Kars, dia masuk ke dalam gunung berapi dan kondisinya hampir mirip dengan korban azab film Indosiar. Kars berusaha merubah bentuknya menjadi sesuatu yang bisa menahan panas lava, tapi itu gagal. Kawah gunung berapi itu pun kemudian meledak, dan Jojo serta Stroheim mengira mereka berhasil mengalahkan Kars. Akan tetapi, Kars mampu selamat dan memotong lengan kirinya Jojo. Kars menggunakan IQ 400-nya untuk selamat dari maut. Gak hanya itu juga, saat Jojo menyerang Kars dengan Hammonnya, Kars juga menggunakan Hammon untuk menahannya. Ya, sekarang si Kars membuka skill Hammon setelah dia menaklukkan matahari. OP sekali. Jojo yang udah pasrah pun tinggal menunggu maut aja. Si Kars sudah siap pengen nge-kill Jojo, tapi insting survival Jojo untuk membawa batu akik merah delima sebagai jimat pelindung itu pun berhasil melindunginya dari serangan Hammonnya si Kars. Serangan Kars yang memantul lewat batu akik itu membuat tempat pijakannya dan Jojo pun terbang karena ledakan gunung berapi. Kars yang bisa berubah menjadi burung kacer itu pun pamer ke Jojo dan mengejeknya kalau Jojo bakal is dead ketika batu pijakan mereka mengempas daratan. Tapi belum sempat terbang jauh, si Kars kena tusuk sama tangan kiri Jojo yang putus. Tangan kiri Jojo juga ternyata ikut terbang aja gitu. Dan hal itu membuat Kars kurang fokus, sehingga dia tidak bisa menghindari pecahan-pecahan batu yang ikut terbang bersamanya dengan kecepatan yang mungkin sampai dengan ratusan kilometer per jam. Oleh karena itu, Kars terbang sampai keluar bumi dan jadi batu di sana. Dan sementara itu, batu yang menjadi pijakan Jojo itu pun akhirnya jatuh. Dan Stroheim yang menjadi saksi mengatakan bahwa Jojo telah meninggoy. 2 bulan pun telah berlalu sejak pertempuran mereka dengan Kars. Seluruh kerabat Jojo berkumpul di pemakaman untuk mendoakan Jojo. Namun di tengah keharuan itu, tiba-tiba ada orang so asik datang. Semua orang pun terkejut ketika mereka mengetahui bahwa orang so asik itu adalah Jojo yang masih hidup.
2 bulan lalu ternyata batu pijakan Jojo jatuh ke lautan dan dia diselamatkan oleh seorang nelayan lokal, lalu dirawat oleh Sushikyu. Setelah itu pun Jojo dan Sushikyu menikah. Dan penyebab semua kerabatnya tidak mengetahui kabar Jojo adalah karena Sushikyu yang tidak melakukan perintah Jojo untuk mengirimi telegram kepada mereka. Emang dasar ya. Setelah itu, Shin pun berpindah menuju 48 tahun kemudian. Di situ diperlihatkan seorang kakek-kakek yang lagi kesakitan karena kena tabrak koper orang Jepang. Dan kakek itu juga terlihat sangat membenci orang Jepang. Kenapa ya? Tapi yang lebih jadi pertanyaannya lagi adalah siapa kakek ini? Kok kayaknya penting banget ya? Ya, bener. Dia adalah Joseph Joestar alias Jojo yang udah jadi kakek-kakek. Dan scene ini merupakan scene terakhir penanda cerita masih berlanjut. Setelah itu, cerita Jojo Bizarre Adventure Phantom Blood dan Battle Tendency pun selesai. Oke, sekian aja video kali ini. Seperti biasa, terima kasih udah menonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-teman kalian semua supaya nggak tahu isi video ini jadi tahu. Dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat lagi nih buat video-video baru. Kalau kalian pengen kelanjutannya lagi silahkan komen di bawah ya. Silahkan komen di bawah juga kalau kalian punya request anime apa lagi yang pengen kalian minta versi seluruh alur ceritanya. Atau anime apa lagi nih yang bakal kita bahas di next video. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Ay, ay,